Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah sahihan fasihan balighan bainan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita habibana wa rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan datangnya kita ke masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Ada sebuah kisah sahabat yang luar biasa bisa kita ambil hikmahnya. Yang mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah mendengar. Ada yang mengatakan sahabat ini bernama Sya'ban, ada yang mengatakan bernama Syu'ban. Seorang sahabat yang luar biasa perjuangan menjalankan ibadahnya. Ketika Masjid Nabawi sudah berdiri, di mana Rasulullah SAW sudah tinggal di Madinah, ada beberapa sahabat yang memang tidak ingin tinggal berdekatan dengan Masjid Nabawi. Bukan dengan alasan tidak mau dekat dengan Rasulullah, tetapi karena mereka ingin mendapatkan pahala yang luar biasa. Salah satunya adalah sahabat Sya'ban ini. Kalau dihitung perjalanan dari rumah Sya'ban ke Masjid Nabawi kurang lebih 3 jam. Jadi kalau sekarang subuh jam 4, ya, berarti sahabat Sya'ban itu atau Sya'ban ini berangkat dari rumahnya sekitar jam 1 malam, Bapak Ibu. Naik apa Ustaz? Jalan kaki. Bayangkan sahabat Sya'ban ini setiap hari jalan kaki menuju ke masjid 3 jam perjalanan. Hal ini pernah didengar oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Lalu sahabat Ubay bin Ka'ab ini menawarkan, "Hai Sya'ban, mau enggak nih aku kasih keledai? Lumayan lah supaya kamu enggak jalan kaki." Apa jawaban sahabat Sya'ban? "Wahai sahabat Ubay bin Ka'ab, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap langkah kaki saya ke masjid, maka setiap langkah itu berguguran dosa-dosa saya. Maka ketika saya berjalan kaki lebih jauh, mudah-mudahan Allah senantiasa menggugurkan dosa-dosa." Insyaallah. Ditawarin, ya mungkin kalau sekarang mah Pak 3 jam perjalanan mungkin ditawarin lah mobil lah yang tahun 2010. Tapi ditolak oleh sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat ini istiqomah, duduknya di pojok. Lalu sholat sunnah, kemudian wiridah. Dan Rasulullah ini, nah ini hebatnya Rasulullah ini, sampai hafal satu persatu sahabat, apalagi yang sering berjamaah ke masjid. Makanya salah satunya sunnah Rasul itu adalah bagi para pengurus DKM, terutama Pak Ketua DKM-nya ini, harus menghafal siapa saja nih jamaah yang rajin ke masjid ini. Masya Allah. Singkat kata singkat cerita, suatu saat Rasulullah ini setelah sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak menemukan yang namanya sahabat Sya'ban ini berada di jajaran sholat. Seperti biasa, setelah selesai berdoa, Rasulullah ini mengabsen. Ada yang lihat Sya'ban? Tidak ada ya Rasulullah. Ada yang tahu kabarnya? Tidak ya Rasulullah. Ada yang tahu rumahnya? Lalu ada salah seorang sahabat mengacungkan tangan, "Saya ya Rasulullah." "Baik, setelah ini antarkan aku ke rumahnya Sya'ban." Diantarkan. Ketika dalam perjalanan Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Ini masih jauh?" "Masih ya Rasulullah." Berjalan lagi, Rasulullah bertanya lagi, "Ini masih jauh?" "Masih ya Rasulullah." Sampai ketika itu Rasulullah bertanya yang ketiga kalinya, "Ini masih jauh?" "Sudah dekat ya Rasulullah." Dan Rasulullah begitu takjubnya, Masya Allah.
Ada seorang sahabatku yang harus berjalan kaki setiap hari. Bayangkan. Tiba di sebuah rumah lalu mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang membukakan pintu adalah seorang wanita. Ketika dibukakan pintu oleh perempuan itu, lalu para salah satu sahabat bertanya, benarkah ini rumahnya Sya'ban? Iya. Siapa ini? Ini Rasulullah ingin bertemu. Masya Allah ya Rasulullah. Begitu senangnya istrinya. Mari silakan masuk. Setelah masuk disuruh duduk. Kemudian Rasulullah berkata, wahai istri Sya'ban, kok dari tadi aku nggak lihat suami? Ya Rasulullah, suami saya sudah meninggal dunia kemarin. Ternyata sahabat Sya'ban nggak pergi ke masjid ketika meninggal dunia. Beda dengan kita terkadang. Kadang ke masjidnya itu pas meninggal dunia duduknya di sop yang depan. Barisnya, Masya Allah. Ya Rasulullah, kebetulan kau datang. Ini suamiku itu, ya Rasulullah, ketika meninggal mengatakan satu hal yang memang membuat kami bingung para keluarga. Maka Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka kita akan diperlihatkan kemana tempat balik, kemana tempat kembali kita, surga ataukah neraka. Dan ketika kita sakaratul maut itu nanti setan itu datang berbondong-bondong. Maka kenapa ketika meninggal harus kita talkinkan Allah minimal la ilaha illallah. Dan mohon maaf, kami pernah mendapatkan kisah sakaratul maut kita itu tergantung amalan kita yang paling sering kita lakukan. Ya, mohon maaf. Ada yang sakaratul mautnya itu bilangnya bukan Allah, tapi aww, ada yang gitu. Ya mungkin yang sekarang suka judi slot. Nah, depo. Tapi kalau kita sering beribadah. Nah, termasuk Sya'ban ini. Kenapa suamimu wahai istri Sya'ban? Ini ya Rasulullah. Pertama, ketika dia sakaratul maut, dia bilang seperti ini. Kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Rasulullah diam sejenak. Biasa kalau Rasulullah itu tidak langsung menjawab, karena harus menunggu jawaban dari malaikat Jibril terlebih dahulu. Rasulullah berdiam. Wahai istri Sya'ban, berbahagialah suamimu. Perkataan yang dikatakan suamimu itu adalah ketika suamimu akan meninggal dunia, maka Allah memperlihatkan 3 pahala yang pernah dilakukan oleh suamimu selama hidup di dunia. Yang pertama, kenapa suamimu mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Allah perlihatkan pahala jalan kakinya Sya'ban dari rumah ke masjid diperlihatkan. Maka dia berkata, kenapa ya Allah tidak lebih jauh? Kenapa rumah saya nggak lebih jauh ya Allah? Kalau lebih jauh mungkin pahala saya nggak segitu. Yang pertama. Kemudian kenapa suami mengatakan kenapa tidak yang baru? Jadi suatu saat ketika sahabat Sya'ban ini pergi ke Masjid Nabawi, di sana ada seorang pengemis yang sedang kedinginan. Karena ketika itu Sya'ban berangkat dari rumahnya memang sudah hujan rintik-rintik. Bahkan datang ke Masjid Nabawi hujannya agak besar. Ada seorang pengemis yang kedinginan. Lalu Sya'ban itu memakai, mungkin sekarang koko, lalu memakai kain mantel yang sudah lama dia pakai. Karena melihat pengemis tadi kedinginan, maka diberikan mantel tadi kepada pengemis itu. Lalu dia diperlihatkan pahala memberikan mantel yang sudah lama itu kepada pengemis. Maka dia berkata, kenapa ya tidak yang baru? Andai kata mungkin diberikan mantel yang baru, mungkin pahalanya lebih besar dari itu. Kemudian yang terakhir, kenapa sahabat atau suamimu mengatakan, kenapa tidak semuanya? Ternyata dalam lain waktu, sahabat Sya'ban ini kalau berangkat subuh pulangnya malam. Karena sekalian berdagang.
Ketika itu bertemu lagi dengan pengemis itu dalam keadaan sedang lapar. Sahabat Sa'ban membawa roti. Lalu yang sepotongnya itu diberikan kepada pengemis tadi. Maka Allah perlihatkan memberi sepotong roti begitu besar pahalanya. Maka kata sahabat Sa'ban, kenapa ya Allah aku gak berikan semuanya? Andai kata aku berikan semuanya, mungkin pahalanya lebih besar daripada itu. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hadirin sidang salat subuh rahimakumullah, ini adalah salah satu ibrah atau contoh buat kita. Pertama, kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Maka siapkan amalan yang terbaik. Salah satunya tadi sahabat Su'ban adalah pergi ke masjid berjalan kaki dengan ikhlas hanya ingin menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah jelas dalam kitab Riyadhus Shalihin kami pernah membaca pahala yang paling besar itu adalah salat subuh berjamaah dengan salat isya berjamaah. Bahkan kalau orang tahu pahalanya salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, orang yang nggak bisa berjalan pasti akan merangkak tuh ke masjid. Saking besarnya pahalanya sholat berjamaah subuh dan isya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemberian. Nah, Bapak Ibu, ini harus kita renungkan. Jadi memberikan sesuatu itu bukan hanya harta, uang, tapi tenaga, pikiran pun adalah bisa kita berikan. Kalau Sa'ban memberikan satu baju, maka punten Bu, titip. Ada dalam Al-Quran Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dihitung, tidak termasuk berbuat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga menginfakkan harta kalian mimma tuhibbun, dari apa-apa yang paling kalian cintai. Artinya kalau memberi itu diusahakan yang paling bagus. Maka ada seorang sahabat ketika ayat ini turun, kemudian dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Itu ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Langsung, ya Rasulullah, saya ingin mensedekahkan satu kebun kurma yang paling bagus yang saya miliki. Itu para sahabat. Tapi titip, nah ini terkadang ada yang salah kaprah. Oh, Ustaz, saya sudah sedekah tapi kok masih belum dikembalikan. Nah ini, kalau kita sudah memberi, jangan diingat-ingat itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah memberi, jangan diingat-ingat. Ini terkadang penyakit kita tuh gitu. Katanya kalau sudah sedekah 100.000, dikembalikan sekian. Nah itu salahnya. Karena kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas. Ikhlas itu kalau saya mengambil analogi dari almarhum dai sejuta umat, Kiai Haji Zaidun MZ, yang namanya ikhlas itu diibaratkan ketika kita setelah buang air besar, gak ada Bapak Ibu habis buang air besar ingat-ingat deh, waduh tadi nah seur-seur teh, waduh tadi kenapa banyak banget, nggak ada, lupa kita. Nah seperti itu. Maka sahabat Su'ban tadi, maka pemberian Allah itu, pemberian kita kepada Allah itu pahalanya wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat-lipat gandakan ya, pahala sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita memberikan 100.000, Allah ganti 700 kali lipat, dan itu pun jangan kita wah nanti diganti, gak gitu konsepnya. Berikan lupakan, berikan lupakan, berikan lupakan. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa tidak mengingat-ingat kebaikannya. Kenapa tidak mengingat? Karena kalau dia ingat-ingat, kalau orang yang dia berikan kebaikan, terus orang itu nggak berbuat baik kepada kita, sakit hati ujungnya. Nah ini penyakit hati kita. Dan yang terakhir, kami punya seorang guru, Kiai Haji Mufid Mas'ud, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, beliau sudah wafat. Beliau pernah memberikan satu contoh yang luar biasa kepada kami, Bu. Kepada kami para santrinya. Ada seorang kiai yang datang.
kepada guru kami. Kiai tersebut sudah memakai jas yang lusuh. Lalu guru kami melihat kiai tersebut, lalu pergi ke kamarnya, lalu memberikan jas yang paling baru kepada kiai tersebut. Setelah itu, kiai saya berkata kepada santrinya, yaitu kakak kelas kami. Beliau berkata seperti ini dalam bahasa Jawa, "Ul, titenono yo, mau aku ngei jas karo kiai iku. Wong sing sedekah iku gak bakalan melarat." Lihat, lihat. Ya, perhatikan sama kamu. Saya tadi sudah memberikan jas saya kepada kiai tadi. Orang yang sedekah itu tidak akan pernah menjadi miskin. 2 jam kemudian, Pak Kiai kami itu memberikan jas yang baru dipakai sekali apa 2 kali. 2 jam kemudian ada 1 mobil pick up. Karena kebetulan Kiai kami usahanya di bidang batik. 2 jam kemudian ada yang memberikan 1 pick up bahan batik. Kontan, gratis, tidak harus membayar. Terus kata kiai saya kepada santri yang tadi, yang senior, kakak kelas kami. Tuh, lihat. Saya sudah bilang, orang yang sedekah itu gak bakalan jadi miskin. Perhatian yang terakhir, itu adalah salah satu contoh yang diberikan oleh kiai kami. Tapi sekali lagi dengan catatan harus ikhlas dan jangan sampai kita husnudon kepada Allah. Mana sudah memberi kok gak diganti, itu yang salah. Karena kita memberi bukan untuk diganti, tapi kita memberi untuk menjadikan amal perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak diganti di dunia, pasti Allah ganti di akhirat. Karena nanti di yaumil kiamah atau ketika kita akan dipertemukan dengan Allah, maka Allah akan memperlihatkan, "Hei hambaku, tuh, ada apa ya Allah? Itu lihat, itu buatmu." "Ya Allah, kok kenapa banyak-banyak banget?" Itu adalah pahala dari doa-doamu yang belum pernah sempat aku kabulkan di dunia. Jadi amal perbuatan kita yang kita tanamkan, lalu belum Allah kabulkan tuh doa-doa kita, maka Allah akan memberikan ganjaran yang membuat kita terheran-heran. Ya Allah, kenapa kok seperti itu? Ya Allah, kenapa kok besar seperti itu? Dan ditutup dengan satu keterangan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila akhirih." Ada sebuah hadis yang panjang yang intinya ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu musibah kepada satu kaum, tetapi Allah tidak jadi memberikan musibah tersebut kepada kaum tersebut. Kenapa? Salah satunya adalah umarul masajid. Karena ada orang-orang yang senang memakmurkan masjid. Meskipun hari ini di berita Bapak Ibu, di Jakarta sudah mulai COVID di Indonesia naik kembali. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan memakmurkan masjid ini kita terhindar dari segala macam mara bahaya, kita terhindar dari segala macam musibah, kita terhindar dari segala macam balai yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.